Assalamualaikum, saudara-saudara. Selamat bergabung di mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya Ina Junaina. Kali ini akan membahas mengenai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun ruang lingkup pokok bahasan kita kali ini meliputi dua hal. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Yang kedua adalah mengenai desentralisasi. Baiklah, menginjak kepada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara mengenai pengertian hukum tata negara. Di antara pakar yang mendefinisikan mengenai hukum tata negara, terdapat satu pakar namanya von Vollenhoven. Pakar ini mendefinisikan bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi dari pengertian yang diperoleh dari von Vollenhoven tersebut. Yang pertama yaitu terdapat elemen masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Elemen yang kedua adalah menentukan wilayah lingkungan rakyatnya. Itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiga adalah ada fungsi dari masing-masing yang berkuasa. Dan elemen yang keempat adalah susunan dan wewenangnya. Saya kira pengertian dari von Vollenhoven mengenai hukum tata negara ini cukup relevan ketika kita membicarakan mengenai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baiklah, bagaimana pengertian ini tercermin dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Profesor Bagemanan, tentu sebagai bahan dasar mata kuliah atau pembahasan kita kali ini, terdapat prinsip-prinsip sekitar 9 prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita menginjak pada prinsip-prinsip tersebut, saya juga hendak mengingatkan kepada saudara bahwa barangkali juga saudara sudah memahami mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal atau distribusi kekuasaan secara horizontal. Saudara barangkali sudah terinformasikan mengenai keberadaan lembaga-lembaga negara. Misalnya bahwa di setiap negara terdapat cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Nah, ketika kita hubungkan dengan pengertian dari von Vollenhoven, ada masyarakat hukum atasan, ada masyarakat hukum bawahan. Dalam konteks langsung negara kesatuan, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat cabang kekuasaan eksekutif yang di dalamnya melingkupi atau mengelola hierarki masyarakat hukum atasan dan hierarki masyarakat hukum bawahan. Di situ kita akan mengenal ada cabang kekuasaan pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Nah, hubungan antara pusat atau satuan pemerintahan pusat dengan satuan pemerintahan daerah ini, kalau menurut François Venter, yaitu dia merupakan cabang atau distribusi kekuasaan secara vertikal. Sekali lagi, ini berbeda dengan distribusi kekuasaan secara horizontal, di mana kita mengenal adanya
cabang-cabang kekuasaan kelembagaan negara yang 3 tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang adalah distribusi kekuasaan secara vertikal. Baiklah, kita kembali lagi kepada subpokok bahasan mengenai prinsip-prinsip dalam pasal 18. Nah, saya sampaikan juga bahwa bahan kita kali ini yaitu bersumber dari buku Profesor Bagirmanan yang berjudul Hubungan Antara Pusat dan Daerah. Prinsip yang pertama yaitu pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Nah, dalam prinsip ini kita akan mengenal bagaimana masyarakat hukum adat diberi tempat secara konstitusional. Apalagi ketika membicarakan mengenai hukum hak asasi manusia, maka salah satu yang dapat menjadi referensi adalah United Nations Declaration mengenai Indigenous People. Nah, untuk yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dapat kita garis bawahi bahwa yang merupakan asas adalah otonomi dan tugas pembantuan. Ada prinsip kewajiban daerah yaitu mengatur dan mengurus. Dalam literatur Belanda biasanya ini dikenal dengan zelfwetgeving, yaitu membentuk peraturan daerah, dan zelfbestuur, yaitu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Atau dengan kata lain, kita dapat menyebutnya ada fungsi reguleren dan fungsi bestuur. Itu prinsip kedua dalam pasal 18. Prinsip yang ketiga yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya. Sebetulnya ini juga overlap dan ada kaitannya dengan prinsip yang kedua sebagaimana kita sebutkan barusan, ya. Prinsip yang keempat yaitu mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah, prinsip ini mengelaborasi mengenai pembentukan daerah yang diberi status otonomi khusus atau status istimewa. Tapi juga selain itu dalam pokok bahasan atau dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah dibicarakan juga apakah semata-mata diberikan atau semata-mata ditujukan kepada daerah yang bersifat status atau daerah yang berstatus istimewa saja yang dapat mencerminkan prinsip ini. Prinsip yang kelima adalah badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu. Saya kira spiritnya ini adalah bagaimana memberi ciri utama bahwa satuan pemerintahan daerah bersifat demokratis. Jadi itu adalah ciri atau fitur utama dengan keberadaan badan perwakilan yang dipilih. Tentu kita sudah dapat membedakan mengapa disebut dipilih, karena ada cara pengisian yang lain yaitu ditunjuk atau appointment. Nah, dalam hal ini badan perwakilan yang dimaksud adalah dipilih secara atau dipilih langsung dalam suatu pemilu. Prinsip yang keenam yaitu prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Makna selaras dan adil tentu tidak mudah untuk menentukan kriterianya. Maka dari itu, hal itu adalah sesuatu yang dinamis. Ini nanti akan overlap dengan prinsip-prinsip yang lain, akan punya hubungan dengan prinsip yang sekian nanti akan kita bicarakan. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu bahwa prinsip hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Saya dapat mencatat bahwa kekhususan
dan keragaman itu adalah tujuan utama dari desentralisasi. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Saya ulangi, untuk prinsip yang ke-8 yaitu prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Tadi saya sebutkan barangkali prinsip ini punya overlap dan punya hubungan dengan prinsip yang sebelumnya, yaitu prinsip bahwa yang keenam, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Dalam literaturnya, Profesor Bagirmanan membagi dimensi-dimensi hubungan pusat dan daerah ini ke dalam empat hal. Pertama adalah dimensi hubungan kewenangan, yang kedua dimensi hubungan kelembagaan, yang ketiga dimensi hubungan keuangan, dan yang keempat dimensi hubungan pengawasan. Nah, keempat dimensi tersebut dalam prinsip undang-undang atau dalam prinsip pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Pasti itu ada dinamikanya. Yang keempat, yang kesembilan, yaitu yang terakhir, yaitu prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Ini juga memiliki overlap dengan prinsip yang keempat, yaitu mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Nah, itu prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 18. Baik, kita akan teruskan mengenai pokok bahasan atau subpokok bahasan ruang lingkup yang kedua, yaitu desentralisasi. Secara eksplisit, kata-kata desentralisasi tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, makna dan pembagian desentralisasi terjabarkan atau terelaborasi dalam berbagai pasal di berbagai ayat di pasal 18. Desentralisasi dapat dikatakan sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipencarkan. Ya, proses pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, saya koreksi, proses penyelenggaraan pemerintahan dengan cara dipencarkan. Ini kontras dengan sentralisasi, konsentrasi atau sentralisasi. Yang ini kan desentralisasi kontras dengan sentralisasi. Kalau sentralisasi yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan yang dipusatkan. Desentralisasi yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan yang dipencarkan. Nah, mengenai pengertian elaborasi macam-macam mengenai desentralisasi ini, saudara dapat telusuri. Tapi yang dapat saya tekankan di sini yaitu pembagian mengenai desentralisasi. Ya. Baik, saya memegang pembagian desentralisasi menurut Profesor Bagirmanan setelah beliau mengikuti beberapa pakar seperti Tresna diantaranya. Nah, desentralisasi menurut beliau, menurut Profesor Bagirmanan, dibagi menjadi desentralisasi ketatanegaraan atau dalam bahasa Belanda yaitu staatkundig desentralisasi. Kemudian ada desentralisasi varian yang kedua yaitu dekonsentrasi atau istilahnya adalah ambtelijk desentralisasi atau dengan kata lain dekonsentrasi. Jadi
desentralisasi yang kita pegang kali ini adalah desentralisasi ketatanegaraan dan dekonsentrasi. Nah, dalam desentralisasi ketatanegaraan atau tadi istilahnya adalah staatkundig desentralisasi dibagi menjadi desentralisasi teritorial atau teritorial desentralisasi dan juga desentralisasi fungsional, yaitu fungsional desentralisasi. Saya ulangi, desentralisasi ketatanegaraan dibagi menjadi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Terhadap desentralisasi ketatanegaraan yang berupa desentralisasi teritorial ini, seringkali kita menemukan istilah lain, yaitu desentralisasi politik atau devolusi. Saya ulangi, desentralisasi teritorial memiliki istilah lain, yaitu devolusi atau desentralisasi politik. Nah, dalam varian ini atau dalam varian desentralisasi teritorial terdapat asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan cara otonomi daerah dan mandebewin. Mandebewin dapat juga diistilahkan dengan tugas pembantuan atau kalau menurut Profesor Ateng Syafruddin, tugas turut serta. Saya ulangi, otonomi daerah merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup proses desentralisasi teritorial atau desentralisasi politik atau dengan kata lain devolusi, dan asas yang lain adalah mandebewin yang dapat diartikan menjadi tugas pembantuan dan atau tugas turut serta. Jadi saudara-saudara, yang namanya otonomi daerah dan mandebewin hanya dilakukan oleh satuan pemerintahan daerah yang mendapat tugas atau yang mendapat mandat untuk melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah secara desentralisasi teritorial. Biasanya daerah yang mendapat tugas seperti ini serta-merta dia memiliki batas-batas administrasi. Nah, saudara-saudara, barangkali dalam literatur Anda akan menemukan istilah-istilah lain sebagai varian dari desentralisasi. Misalnya, privatisasi menurut Rondinelli atau berbagai desentralisasi lainnya. Tapi dalam konteks mata kuliah hukum tata negara khususnya sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka yang dapat kita tekankan di sini pembagian desentralisasi hanya meliputi desentralisasi ketatanegaraan dan dekonsentrasi. Saya kira pokok bahasan kita kali ini mengenai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah saya cukupkan. Selamat belajar.